Berikutnya, bagaimana kita menerima roh kebenaran? Yang pertama, slide berikutnya. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat harus menjadi harga mati bagi setiap orang percaya. Karena hanya melalui Yesus sajalah kita diselamatkan dan masuk surga. Katakan amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita menerima roh kebenaran ketika kita mendengarkan Injil Kerajaan Surga. Saya sudah pernah sampaikan di sini, saya pernah bersaksi, ya, saudara, sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, alangkah sangat ironis sekali, banyak orang Kristen yang belum mau bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam memberitakan Injil, mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, saya kan bukan sekolah teologi, betul? Ya, Pak, saya kan belum tamatan S1 teologi atau S2, betul? Tetapi pelajari Alkitab saudara baik-baik. Dari 12 murid yang dipanggil oleh Yesus, itu sebagian dari latar belakang nelayan. Mereka bukan sekolah teologi Bapak Ibu. Tapi selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, murid-murid diajari bagaimana melayani, bagaimana berdoa, bagaimana mengadakan tanda kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, bagaimana saudara supaya bisa bersaksi memberitakan Injil? Oleh sebab itu, Alkitab saudara harus dibaca. Jadi isi pemberitaan Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudaraku, pemberitaan Injil itu sebenarnya sangat sederhana sekali, ya. Ya, saya udah pernah sampaikan di tempat ini. Apalagi sebut aja nama Yesus, tapi ya harus lihat dulu situasi kondisinya. Ya, saya pernah bilang di tempat ini bahwa mertua saya itu radikal kali memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya menuju ke surga. Mertua saya radikal banget, saudara. Bahkan waktu kami sedang ke Kebun Raya Bogor itu sama pengerja BTC sama Pak Sutri itu, saudaraku, itu waktu kami diajak jalan-jalan sama apa namanya Pak di sana kalau untuk jalan-jalan setel busnya apa ya? Tur ya kan, tour guide-nya gitu. Itu supirnya itu saudaraku diinjilin sama mertua saya langsung. Dia berani loh. Nanti kalau ada pengamen datang ke rumah kami, saudaraku, dia kasih duit, dia bilang Yesus adalah jalan keselamatan. Sederhana sekali. Jadi saya bilang sama tim saya, apalagi ya Pak Steve Lengkong gitu. Jadi kalau kita misalkan bayar parkiran, saudara kalau jalan ke mall, ya, apalagi memberkati orang-orang yang misalkan lagi di jalan gitu ya, jangan lupa selipkan nama Yesus. Amin. Iya, karena nama Yesus tidak akan pernah kembali sia-sia. Apalagi kemarin tuh sangat lucu sekali ya. Jadi waktu di lampu merah ya, ada pengamen tuh, biasa pengamen kan minta duit ya. Nah, lalu Steve Lengkong kan, tim saya kasihnya 2.000. Saya bilang jangan 2.000, kasih 5.000. Wah, dikasih 5.000. Tapi saudaraku yang dibilang, Yesus adalah jalan keselamatan. Dia bilang, amin Pak. Wih, amin pula lagi nih. Ya kalau dari ya agama sebelah kan gak enak juga kan. Tapi yang dilihat apa? Duitnya. Tapi kan ada nama Yesus kan. Iya, sederhana sekali. Saudara nanti kalau bayar parkiran nih ya, bilang Yesus memberkati. Jangan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati itu banyak nama Tuhan. Ya. Langsung namanya langsung Yesus memberkati. Jangan malu-malu saudara memberitakan Injil. Menyebut nama Yesus aja bagi orang-orang sekitar kita, ya. Itu nama itu tidak akan pernah kembali sia-sia karena nama itu nama yang paling berkuasa. Saudara mau? Saudara mau memberitakan Injil nama Yesus? Yang mau angkat tangannya. Yang nggak mau silakan pulang. Puji Tuhan. Iya, saudara. Karena inilah saatnya kita. Ya. Beritakan nama Yesus. Amin.
Kalau ada pengamen, apalagi kalau di pinggir-pinggir jalan itu, ya kasih aja gopek 1.000 ya. Saya sehari ya bisa memberitakan nama Yesus itu bisa 4 kali 3 kali sehari. Karena kalau ngantar istri saya kan, kalau lagi macet tuh, kan ada kan biasa yang macet-macet yang jaga-jaga itu kan, kasih gopek 1.000. Yesus memberkati ya, amin pak, gitu langsung. Apalagi kalau 10.000 kan, ya kan 10.000 ya amin, aminnya double ini, gitu. Iya, jangan malu-malu beritakan Yesus, karena Yesus itu adalah nama yang paling berkuasa. Amin. Jadi saudaraku, yang kasih dalam nama Yesus yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kenapa kita menantikan pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menyatakan kebenaran Kristus. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. sampai belakang. Roh Kudus, Cama, pas, berkata-kata dalam bahasa
bahasa-bahasa yang baru. Roh Kudus, penuhi kami. Hila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 . Penuh. Hila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 . Yesus, panggil namanya Yesus. Hila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 . Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, sama Dia. Sama Roh Kudus penuhi kami. Sama kami Tuhan. Silakan saudara berdoa hari ini, minta Roh Kudus untuk memenuhi saudara. Roh Kudus akan menyertai saudara selama-lamanya. Roh Kudus akan memberikan saudara kekuatan demi kekuatan. Roh Kudus akan membimbing saudara. Panggil namanya Roh Kudus, penuhi kami. Hinalalala batakala. Hinala